Ya. Prof. Mulai Berkah umur, Prof. dimohon semuanya dimutkan dulu ya. Mari kita diam sejenak. Hari ini kita akan masuk pada pendahuluan pembacaan ayat pertama surah Al-Fatihah. Barangkali bukan hari ini, tapi saya masih perlu, terutama teman-teman kita yang baru ya. Saya ingin prologkan bagaimana sih sebetulnya membaca Al-Quran yang kita akan tangkap itu bukan hanya Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah, tapi kita ingin tahu Al-Quran itu sebagai lebih dalam daripada yang selama ini kita pahami. Kita tidak mengenal hanya kitabullah, tapi kita ingin lebih mengenal kalamullah. Tidak identik antara kitab Allah dan kalam Allah. Jadi sebelum kita masuk, saya mohon kepada kita semuanya untuk berkontemplasi sejenak, membersihkan diri kita sendiri, ya. Kita ingin memahami Quran dengan sedalam-dalamnya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga niat luhur, niat suci kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi teman-teman yang belum konsentrasi penuh, mari baca sekali lagi surah Al-Fatihah sampai mengendap di dalam batin kita, sampai kita tenang, tidak ada pikiran, tidak ada apapun selainnya. Kalau tidak mempan satu kali Al-Fatihah untuk mengajak kita fokus, baca sekali lagi Al-Fatihah sampai 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, Al-Quran itu adalah kitab Allah dan kalam Allah. Karena itu pemahaman kita terhadap Al-Quran itu berlapis-lapis. Ada orang awam hanya menangkap makna ibarah, makna lapis luarnya Al-Quran. Kalau kita sudah mulai masuk ke level yang kedua, insya Allah kita bisa menangkap makna isyarah. Ini untuk khawas. Mudah-mudahan kita semuanya naik kelas, bukan hanya untuk memahami ibarah, tapi kita bisa masuk ke tingkat isyarah. Lama-kelamaan nanti kita juga bisa bersahabat dengan tingkat lataif. Biasanya untuk para wali ini langganannya, tapi kita mungkin hanya sesekali. Belum bisa permanen, masih hal atau ahwal. Belum menjadi maqam. Tapi insya Allah kalau kita
aktif, semuanya kita berangkat dengan penuh keikhlasan, lama-kelamaan kita akan juga berkenalan dengan Al-Quran, sehingga memahami lataifnya. Dan insya Allah cita-cita kita akan memahami haqaiqul Quran, hakikat-hakikat Al-Quran. Ini untuk para nabi atau yang memenuhi salah satu unsur-unsur kenabian. Ya. Jadi ada 64 ciri-ciri kenabian. Satu diantaranya itu manamat atau dibukakan pintu rahasianya oleh Allah untuk membaca kedalaman makna batinnya. Maka itu sebetulnya wahidum min asyratun nubuwah. Jadi sudah memiliki kriteria-kriteria Nabi walaupun belum bisa seperti Nabi. Jadi ada 64 itu dalam hadis, ya, Bukhari juga ada. Mimpi itu atau mukasyafah, waqi'iyat, ru'yah, manamat itu salah satu cabang daripada kenabian. Jadi kalau kita sudah mampu untuk mencapai satu ranting kenabian, maka insya Allah kita bisa memahami haqaiqul Quran. Jangan takut karena tidak bisa bahasa Arab. Allah bisa memahami semua bahasa hambanya. Jangankan Allah, malaikat, bahkan jin pun juga bisa memahami seluruh bahasa manusia. Karena mereka membaca bukan apa yang keluar dari mulutnya, tetapi apa yang tertera di dalam batinnya. Sebelum menjadi kata-kata, sudah ada dalam hati kita. Bahkan malaikat dan jin bisa lebih memahami makna kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita daripada orang lain. Karena kita mungkin ada kedalaman sebuah maksud dalam hati, tapi tidak tersedia bahasa Indonesia atau bahasa daerah untuk mengungkapkan. Malaikat, apalagi Allah, sudah paham, oh ini maksudnya hamba. Yang kita akan bahas, kan kita sudah memperkenalkan gambaran umum surah Al-Fatihah sebagai kesimpulan Al-Quran. Kesimpulan Taurat, Injil, Zabur. Nah, kita akan masuk membedah surah Al-Fatihah. Saya nggak tahu berapa tahun nanti kita akan selesai. Titik di bawah ba itu nanti perlu pertemuan mungkin berkali-kali. Nah, sebelum masuk ke basmalah, ya, saya ingin pertama-tama adalah mengajak kita semuanya untuk bagaimana akhlaknya membaca Al-Quran jika kita ingin memahami apa yang disebut dengan isyarah, lataif, haqaiq. Kita sudah sering ke isyarah, tapi mungkin di antara kita masih kurang ke lataif dan ke haqaiq. Karena Quran itu seperti kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu seperti intan permata yang memiliki banyak lekuk-lekuk. Setiap lekuknya memantulkan pancaran cahayanya masing-masing. Ada ungu, ada hijau, merah, jingga. Semuanya ada. Padahal tetap permata itu yang satu itu, intan berlian itu. Jadi Quran itu bisa dipahami mulai orang yang paling dangkal pemahamannya sampai kepada orang-orang yang paling dalam pengkajiannya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari sampai ujung kutub utara, kutub selatan, semua bisa memahami Al-Quran. Tapi kapasitas tingkatannya yang mana? Ibarah, isyarah, lataif, atau haqaiq.
Belum tentu orang Arab, mohon maaf, belum tentu yang puluhan tahun di Al-Azhar Mesir bisa memahami kajian-kajian yang seperti ini, Bapak Ibu. Kami juga pernah cukup lama di Mesir, di Eropa, dan di Amerika. Saya juga aktif membaca kitab-kitab suci yang lain, bahkan ikut dalam kajian-kajian mereka. Tapi inilah Al-Quran. Memang diperuntukkan untuk kitab suci akhir zaman. Semua pihak punya kaplingnya di dalam Al-Quran. Quran bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Ilustrasinya Jalaluddin Rumi. Ini mohon maaf karena yang hadir sini adalah orang dewasa semua. Nggak ada anak-anak kecil. Kata Jalaluddin Rumi, sang penyair spiritual itu, Quran itu seperti susu perempuan. Bagaimana benda itu bisa memberikan kepuasan luar biasa terhadap bayinya. Terkekeh-kekeh setelah dia kenyang, mengisap bayi ibunya. Tapi benda yang sama juga bisa memberikan kepuasan luar biasa kepada bapak bayi itu. Satu benda bisa memberikan kepuasan berlapis dari bayi sampai kepada orang yang paling dewasa. Itulah ilustrasinya seorang seniman terhadap Al-Quran. Teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat satu contoh. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat kecil, karena bapaknya juga adalah Abbas, anaknya namanya Abdullah, disebut Ibnu Abbas. Karena pada masa Nabi itu ada 5 Abdullah, supaya nggak tukar-tukar. Bapaknya aja disebut Ibnu Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, Ibnu Abbas ini paling intelek. Di mana Nabi sendirian, dia siap dengan pertanyaan. Sehingga paling banyak ilmunya di antara para sahabat muda. Dan seringkali terlibat diskusi yang sangat berat, sangat tinggi dengan Rasulullah. Satu saat dia berdialog Nabi. Sampai sahabat di luarnya itu gelisah, kok anak muda ini terlalu lama memonopoli Nabi, kira-kira seperti itu. Dia membahas tentang surah At-Talaq ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, ini suatu ketika Ibnu Abbas ditanya sahabat tentang penjelasan Nabi yang berdua-duaan tadi itu. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau saya jelaskan penjelasan Nabi kepada saya tentang makna ayat tersebut, maka kalian pasti akan merajam aku. Merajam itu menanam sampai leher, lempar batu sampai mati. Pasti kalian akan menganggap aku itu aliran sesat. Padahal sesungguhnya bukan aliran sesat. Mungkin yang diajarkan adalah makna hakikatnya Al-Quran. Dan orang sahabat lain hanya mengenal makna ibarah dan isyarahnya Al-Quran. Dari redaksi yang sama bisa kita pahami berbeda-beda Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya berikan satu contoh ya. Tapi bagaimana bisa memahami Al-Quran berlapis-lapis itu? Nah, itu nanti saya akan jelaskan hari ini. Akhlaknya jika kita ingin mendapatkan makna yang paling dalam dari Al-Quran, tidak ada cara lain kecuali harus membersihkan diri.
Babut tahara ini sangat penting untuk kita lewati, Bapak. Orang yang tidak bersih pikirannya, hatinya, apalagi badannya, bajunya, ya, maka sulit sekali untuk memahami atau berkenalan dengan makna-makna lataif, apalagi haqaiqul Quran. Ya, sebab Quran itu bisa memberikan kepuasan semua pihak. Berikan satu contoh misalnya, eh, sebentar. Di dalam Al-Quran kita akan dianjurkan untuk membersihkan diri. Ya. Bagaimana cara pembersihan diri itu? Nah ini, ada ayat, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fathir. Ini ayat-ayat pertama turun ini. Jadi yang paling pertama itu bagaimana kita membersihkan fisik, badan, ya, pakaian, tempat. Ya. Kalau rumah yang kita akan tempati membaca Quran itu hasil korupsi, baju yang kita gunakan itu adalah hasil nipu orang, ya agak sulit berkenalan dengan benda suci. Kalau energi yang membuat kita membuka Quran itu adalah makanan dan minuman yang tidak bersumber dari yang halal, agak sulit untuk menemukan, menyingkap rahasia batinnya Al-Quran itu. Maka itu di sini ada ayat, ya coba kita lihat. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakbir, wa li rabbika fasbir. Ini 5 ayat. 4 ayat ya. Coba, hai orang-orang yang berkemul. Ini terjemahan Kementerian Agama ya Bapak Ibu. Saya pernah mengatakan bahwa terjemahan bahasa Indonesia yang paling bagus ya, ialah tafsir atau terjemahan Kementerian Agama. Karena konsorsium itu ada ahli bahasa Indonesianya, pasti ahli bahasa Arabnya, ada ahli syariahnya, ada ahli fisika, kimia, biologinya. Jadi semua terlibat disiplin ilmu itu di dalam memperjelas makna Al-Quran. Ya, akan tetapi Bapak Ibu, peruntukan Quran, terjemahan Kementerian Agama itu, ialah untuk kita semuanya para awam. Tapi bagi siapapun yang ingin mendalami lebih mendalam Al-Quran, bertakhasus terhadap Al-Quran, maka harus berani memahami makna lain daripada sekedar arti yang dipahami melalui terjemahan yang ada. Karena bahasa Arab itu nggak mungkin bisa diterjemahkan, Bapak. Setiap orang bisa memiliki inspirasi pada ayat demi ayat Al-Quran. Dan tidak mesti kita harus menyalahkan mereka. Jadi jangan menganggap terjemahan Kementerian Agama ini adalah final translation, itu bukan. Pasca sarjana tentu berhak untuk memberikan terjemahan lain. Nah, jadi poinnya ayat ini, bersihkan dirinya sebelum mengkaji Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, masih ada itu. Kita harus membersihkan diri kita juga sebelum. Nah ini. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Menyentuhnya Al-Quran maksudnya. Ya, ya. Nah kembali, sekedar ilustrasi, kalau kita baca terjemahan resminya Kementerian Agama begini, hai orang-orang yang berkemul, artinya berselimut dan tidur di tempat tidur. Pada ayat ini kan ditujukan kepada Nabi. Kita tahu Rasulullah 6 tahun turun naik ke Gua Hira. Di wisuda setelah ayat Iqra bismi rabbik itu turun oleh Jibril. Lalu ada ayat
Berikutnya, hai orang yang berkemul selimut dan tidur di tempat tidur. Nah, ini bisa kita pahami seperti ini. Tapi juga kalau kita mau terjemahkan lain dalam perspektif sofistik ya isyari, bisa kita terjemahkan wahai orang yang al-mudaththir artinya berselimut ya. Wahai orang yang memendam rahasia besar, 6 tahun dapat pelajaran. Gua kira itu bukan tempat tidur, bukan bukan orang cari tempat istirahat kayak enak di puncak di villa itu, enggak. Nabi di situ mungkin enggak tidur, tapi berguru. Siapa gurunya? Allahu a'lam. Jadi wahai Nabi yang memendam rahasia besar, kira-kira maksudnya begitu. Qum fa'anzir, expose lah. Ya. Ungkapkanlah rahasiamu. Bukalah selimutmu. Jadi di situ bukan selimut dalam arti ya selimut pakaian, enggak. Sekian lama engkau pendam pengetahuan yang kamu dapat. Kini waktunya Anda harus mengungkapkan kepada umatmu. Qum, bangkitlah, bangunlah, eksposelah. Warabbaka fakabir, lalu berikan peringatan. Nah, kira-kira mana lebih nyambung pengertian pertama atau pengertian yang terakhir? Kalau yang tertera di sini kan seolah-olah Nabi tukang tidur. Hei, bangun-bangun, kok tidur? Oh, dalam selimut aja nggak sholat subuh barangkali ini kalau kita bangun anak kita kan. Nabi bukan tukang tidur kayak kita. Tapi dia ngumpul ilmu di malam hari. Nabi itu kan hampir nggak pernah tidur tuh di malam harinya itu. Belajar dan beribadah. Karena paling enak tuh belajar di tengah malam. Jadi wahai Nabi yang memendam rahasia, ungkapkanlah, bangkitlah, bukalah cover Anda. Expose, explore. Open your cover. Bukalah covermu. Lalu Tuhanmu agungkanlah. Tentu ya kita ngajak orang juga mengagungkan Allah. Warabbuka fakabbir. Bersihkanlah pakaianmu. Jadi kalau ini pemahamannya sepertinya Nabi itu kumal gitu. Kayak sembrono berpakaian. Padahal Nabi itu kan paling rapi di antara orang yang ada pada masanya. Neces sekali, rambutnya selalu rapi, jenggotnya selalu rapi. Pakaiannya pokoknya sangat rapi lah. Kok karena pada ayat bersihkanlah pakaianmu. Mama Natia, pakaian di sini bukan berarti pakaian kita seperti yang kita pakai sekarang. Tapi pakaian itu bisa juga berarti badan. Bukankah badan itu pakaiannya roh, pakaiannya kalbu, pakaiannya pikiran, pakaiannya organ spiritual yang sering melakukan dosa yang tidak kelihatan di dalam batin kita itu. Badan ini tempat sujudnya kalbu, pikiran, roh. Berarti badan ini masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Nah, kalau badan ini kotor, bisa kayak kita salat di tempat itu. Buat ya baka fatahir, bersihkanlah pakaianmu. Kalau memang pakaian mau dibersihkan kan pakai deterjen, rinsos. Tapi berikutnya ayatnya itu pembersihnya apa? Warujza fahjur, tinggalkanlah perbuatan dosa. Apa hubungannya pakaian kotor dengan meninggalkan dosa? Berarti di situ pakaiannya bukan pakaian fisik. Jangan memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Karena kamu akan mengekspos, jangan mengkomersilkan ilmumu kepada orang lain. Kalau ingin mendapatkan berkah, kamu berkah sebagai guru, muridmu juga berkah. Karena yang bekerja adalah energi ilahi di antaranya. Nah, teman-teman yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memahami ulang Al-Qur'an
yang seperti ini kita pahami, saya akan mencoba memperkenalkan surah Al-Fatihah. Mungkin ada yang kaget, loh kok begitu? Ya. Maka itu di dalam Quran, riwayatnya kan teman-teman. Kenapa Jibril itu 4 kali menyebutkan kata Iqra? Iqra. Kaget Nabi. Ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Iqra, saya nggak bisa membaca. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini ada Iqra nih yang terakhir. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Nanti saya akan jelaskan apa hubungan al-qalam di sini. Ayat yang turun sesudah ini nanti ada nun wal qalam wa ma yasturun. Demi pena, kalam ya, dan apa yang dituliskannya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan kalam. Apa makna kalam? Nun wal qalam wa ma yasturun nanti saya akan jelaskan pada saat membahas titik di bawah ba. Jadi kalam yang diciptakan Tuhan itu, itulah yang menorehkan satu titik saja. Jadi Allah terlalu gampang menciptakan planet-planet bumi, ya, galaksi Bima Sakti. Terlalu mudah bagi Allah menciptakan alam semesta ini. Cukup menghadirkan kalam. Lalu kalam itu cukup menitikkan satu tinta, satu titik saja. Itulah titik di bawah bah. Lama-kelamaan titik itu mengalir. Itulah nanti partikel-partikelnya mengalami apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa inna la musi'un. Partikel pecahan itu mengalami expanding universe. Pembesaran. Kayak balon yang ditiup itu makin besar. Titik kulminasinya nanti itu juga nanti balon itu kalau ditiup meledak lagi. Itulah dentuman yang kedua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari satu titik pasti kita akan kembali ke titik yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti pada saatnya kita akan bahas. Jadi saya hanya ingin memperkenalkan bahwa jangan bangga pada saat kita bisa membaca, menghafal Al-Quran. Itu baru Iqra pertama. Banyak di antara kita kalau sudah hafal Quran, qari internasional, nggak boleh bangga. Itu baru Iqra pertama. Hafal Al-Quran 30 juz dipuji di mana-mana. Lalu bangga, nggak boleh. Kita itu baru Iqra pertama. Ya. Kita ingin melihat apa sih yang dimaksud dengan Iqra, dan 4 ayat itu tadi. Iqra pertama itu kan kita sadar sensorial. Ya, di dalam bahasa Indonesia kita itu saya sulit mengartikan sadar ya. Karena sadar tadinya tidur, bangun, sadar kan. Tapi sadar belum sholat subuh. Dia sadar level bawah. Sadar level keduanya itu kalau ngambil air wudhu, kamu sudah bangun tapi belum sholat. Akhirnya sholatnya ya asal-asalan lah. Nah, sholatnya anak-anak kecil kan begitu. Udah, nah, sudah sholat kok cepat banget. Itu sadar level kedua. Ada yang sadar, aduh enak sekali dia hayati betul-betul sholatnya. Tapi wiridnya kurang. Ada yang sadar betul-betul dia hayati betul maknanya ayat itu. Ada yang sadar betul-betul dia sampai lupa siapa di sekitarnya. Itu fana. Ada lagi bakal sadar setelah mabuk spiritual. Jadi sadar itu berlapis-lapis. Kita itu sadar di mana. Maka itu ilustrasi Jibril
membahas tentang Iqra ini, Iqra 1, 2, 3, 4, barangkali Bapak Ibu sulit menemukan sumbernya. Apa arti Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga? Terutama yang baru ikut pada hari ini. Iqra pertama itu kan artinya menyatakan kesadaran sensorial. Tadaburiyah, apa itu? Sensorial itu kekacaan. Kesadaran panca indera lah. How to read, bagaimana membaca, how to memorize, bagaimana membaca Quran, bagaimana menghafal Quran, itu baru Iqra pertama kalau kita sudah bisa baca alif ba ta tha, sudah bisa menghafal Quran. Memorizing the Quran itu just the first step to understand the whole of the Quran itu kan. Yang kedua, Iqra, kesadaran intelektual. Nah, itu kita sudah mulai tafakkur. How to learn, akal pikiran kita. Ada analisis di situ, how to think. Saya suka memberikan satu contoh. Ya. Ada pohon kelapa depan rumah kita. Bagus sekali. Nyiur melambai di pantai. Kan. Orang barat kan nggak ada pohon kelapanya. Nah, mereka itu suka motret. Baru pohon kelapanya dipotret, ada batang tinggi kok begini, buahnya enak dimakan juga kan. Nah, itu baru kesadaran sensorial. Iqra pertama kalau baru bisa melihat gambar pohon kelapa. Tapi kalau pohon kelapanya itu bisa dia analisis, Masya Allah pada pohon kelapa itu ada sapu lidinya, ada cendolnya, santannya kan. Kemudian juga ada ketupaknya, daunnya ya. Kemudian juga ada jembatannya, jembatan darurat, batangnya dan seterusnya kan. Ada sabuknya. Dari ujung ke ujung, Masya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Semuanya bermanfaat dari ujung ke ujung pohon kelapa itu. Itu baru Iqra yang kedua. Nah sekarang apakah kita mampu mengikra keduakan seluruh Al-Quran? Dikit-dikit olehlah. Iqra yang ketiga, Jibril itu pintar banget. Nabi pun pertama itu nggak tahu mau baca apa. Iqra. Masuklah dia kepada kesadaran emosional. Tadzakur. How to understand. How to meditate. Jadi verstehen. Dalam hermeneutik itu ada yang disebut dengan verstehen. Atau bahasa Belanda kayaknya. Verstehen itu artinya apa ya? Orang Jawa bilang ngerasain. Orang Bugis bilang mapa teme-teme. Menyimak betul tuh. Ngerasain gitu ya. Menyimak lebih mendalam. Itulah yang disebut dengan Iqra yang ketiga, tadzakur. Kalau tafakur itu masih kita yang berpikir, ya, energi masih ada di situ. Kalau sudah tadzakur yang bekerja, itu nggak ada pikiran lagi. Yang ada sebuah kenikmatan given dari Allah. Kalau tafakur kita yang proaktif, Allah yang pasif. Tapi kalau kita sudah ke tingkat tadzakur, Allah yang proaktif, kita yang pasif. Nah, inilah yang disebut dengan Iqra yang ketiga. Saya akan percepatkan ini kalau ini satu semester sebetulnya ini kalau mau dibahas Iqra ini. Saya tidak, karena kita hanya untuk numpang lewat aja karena kita ingin mendalami surah Al-Fatihah kan. Iqra yang keempat ini, kesadaran spiritual. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi how to disappear. Inilah yang disebut mukasyafah. Disappear itu menyingkap ya. Bukan menyingkap juga. Disappear itu kita hilang. Annihilate. Fana ya mungkin kalau apa bahasa Indonesianya fana itu. Fana itu artinya kita saking sadarnya sehingga tidak sadar. Begitu mencapai tingkat kesadaran sampai dia nggak sadar siapa di sekitarnya. Dia berjumpa dengan Tuhannya. Lagi pinsang tuh Nabi Musa selama 3 bulan. Dia nggak sadar. Padahal dia mencapai puncak kesadarannya ketika dia fana. Itulah yang disebut dengan Iqra yang pertama. Jadi kalau ingin memahami kedalaman makna Al-Quran, bersedialah untuk mengikuti anak tangga yang
Iqra itu sendiri. Tadi ada fotonya, oh ini pohon kelapa. Bagus sekali potretnya. Oh ini ternyata semua pohon kelapa itu bermanfaat dari ujung ke ujung. Nah, kesadaran emosionalnya ini, tadzakurnya itu, mungkin boleh saya contohkan. Yang menanam pohon kelapa ini almarhum ayahanda saya. Waktu itu sudah bongkok, sudah tua, batuk-batuk, hujan-hujan lagi dia tanam pohon kelapa itu. Dia nggak sempat memakan buahnya, akulah yang menikmati buah pohon kelapanya. Jadi ketika orang merindukan orang yang paling berjasa dalam hidupnya, tenggelamlah kelezatan buah kelapa itu. Tenggelamlah indahnya pohon kelapa itu. Ditenggelamkan oleh adanya suasana batin emosional. Mengingat siapa yang menanam, siapa yang merawat ibunya yang menyiram setiap hari. Dua-duanya sudah almarhum. Maka itu terpatrilah pandangannya kepada pohon kelapa. Masya Allah, pohon kelapa ini memberikan memori yang sangat dalam buat aku. Setiap kali aku melihat pohon kelapa ini, aku bayangkan keriput wajahnya bapakku. Ya, kasih sayangnya ibuku. Dialah yang sangat merawat. Dia menanam bukan untuk dirinya, tapi untuk aku. Mungkin anak-anakku juga. Lupa kalau pohon kelapa itu nyiur itu indah. Lupa kalau pohon kelapa itu banyak manfaatnya. Terpatri hatinya kepada si penanam pohon kelapa itu. Itu kesadaran emosional. Jadi kalau kita membaca Quran dengan kesadaran emosional, nggak terasa Quran itu dibaca 1 juz. Ramadan yang kemarin kan teman-teman. Kenapa bulan Ramadan bisa baca 2 juz 1 kali duduk? Di luar Ramadan 1 halaman susah. Karena kita bacanya Iqra pertama. Kalau kita baca Quran Iqra ketiga, nggak terasa itu 1 juz. Bahkan kadang-kadang nangis pada saat membaca Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan benda biasa. Itu firman Allah, Bapak Ibu. Itu firman Allah. Jadi Al-Quran itu, apa ya istilahnya itu? Al-Quran wal insanu yufasiru ba'duhum li ba'din. Quran itu saling mencintai antara pembaca dan yang dibaca. Kalau kita jatuh cinta terhadap Quran, pasti Quran itu juga jatuh cinta terhadap kita, Bapak Ibu. Walaupun kita nggak tahu artinya, tapi lama-kelamaan kita bisa merasa-rasa kok, kayaknya artinya seperti ini, dan itu benar. Itulah Iqra yang ketiga. Kalau kita membaca Quran itu, walaupun nggak tahu artinya, nikmat sekali. Jangankan membaca, mendengarkan saja orang ngaji, aduh, mengalir air mata itu. Kenapa? Apa yang terjadi kalau kekasih kita itu merindukan diri kita? Yang mencinta dan yang dicinta itu menyatu, itu wujudnya kayak apa? Itulah antara qari dan makruh. Yang membaca dan yang dibaca itu saling berangkulan, menyatu satu sama lain. Ada orgasme spiritual antara Quran dan pembacanya. Masya Allah. Iqra yang keempat. Kesadaran puncak ini saya tidak jelaskan di sini, Bapak. Mungkin pada kesempatan lain nanti di ayat-ayat berikutnya, pada saat membaca ya kana abudu, wa ya kana sa'in, mungkin akan saya ungkap sedikit ini. Tapi ini perlu waktu. Ini saja saya katakan tadi, itu bisa 1 semester. Kita kembali. Teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa berkenalan dengan ketinggian makna? Ini kan tadi ada 4 Iqra itu kan. 4 lapis juga dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu kalau mengupas bawang merah, oh ini saya sudah kulitin ini, nggak ada lagi kulitnya. Ya, di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulitnya juga masih ada kulit. Itulah di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Jangan terkecoh. Menyangka bahwa ini sudah isi, padahal belum tentu isi. Masih ada kulit di dalamnya. Jadi hati-hati kalau orang yang gampang menyalahkan orang lain. Saya ingatkan Bapak Ibu, orang yang suka menyalahkan orang lain, biasanya kulit bawahnya memang yang merahnya sudah keluar,
dia temukan putihnya. Dia nggak sadar bahwa yang putih itu masih kulit, masih ada kulit lagi di dalamnya. Semakin sadar kita apa makna batin satu substansi, maka semakin sulit kita gampang menyalahkan orang lain. Disitulah kearifan. Makanya Nabi jangan terlalu cepat mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan orang lain. Ya. Orang yang mendalami substansi, ciri-cirinya ialah akan menampilkan kesejukan. Hati-hatilah orang yang sering menampilkan kesejukan, sebab biasanya sudah melakukan perjalanan jauh, sudah berkelana sampai ke akar-akar bawah. Tapi kalau kita hanya masih melihat di permukaan, itulah yang sering gampang memvonis, menjustis. Bapak Ibu, tentu tidak tahan lagi gimana caranya mendapatkan itu. Ya, karena begini sebetulnya saya pindah. Ini ayat Quran sudah mengingatkan kepada kita. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu itu berada dalam keadaan lalai. Ya. Lalai ini apa ya? Bukan lalai sebetulnya. Bahasa Indonesianya ini kalau ghaflah itu orang Jawa bilang enggak ngeh. Orang Bugis bilang takalupa. Contohnya saya sering memberikan contoh begini. Di sini kan banyak orang nih. Ya. Ada berapa orang sekarang? 590. Ada 500 lebih. Nah, saya kan nggak bisa menyaksikan satu persatu. Saya tahu wajah-wajah ini, tetapi ternyata saya nggak ngeh. Ternyata ada sahabat saya Pak Yunus Pasandreseng dari sini. Ada Pak siapa? Maaf ya, saya tidak sapa. Ada teman kita dari Amerika di sini. Ada yang dari Inggris, tadi ada yang dari Mesir. Saya nggak bisa melihat secara mikro, nggak ngeh. Itu namanya ghaflah. Jadi kita tidak sadar, ternyata yang di depan kita itu ada siapa. Itu namanya ghaflah. Nah, kita itu kadang-kadang ghaflah. Nggak ngeh gitu. Nggak nyangka gitu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma. Fakashafna ini mukasyafah ini. Lalu kami singkapkan daripadamu yang menutupimu. Tadinya kan kita nggak tahu. Ya. Setelah kita tersingkap tabirnya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, ada ini. Nah itu nanti akan kita rasakan. Mukasyafah itu. Maka penglihatanmu pada hari itu adalah amat tajam. Fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Apa yang dimaksud fabasaruka al-yawma hadid? Kita nggak bisa melihat virus corona kan. Sel corona itu nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop elektron, tersingkap, oh iya ya, ternyata seperti kelereng yang berbuluh gitu. Nah mata telanjang kan nggak bisa. Jadi kalau kita hanya menggunakan mata fisik, tidak bisa menyingkap mata batin. Maka itu kita kadang-kadang perlu tutuplah mata lahiriahnya untuk memberikan peluang kepada mata batinnya tajam melihat. Karena kalau mata kepala yang melihat, menjadi hijab buat mata batin itu. Maka itu kalau ketika tasyahhud la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sambil menunjuk, tutuplah matanya untuk memberikan konsentrasi penuh terhadap mata batinnya, tajam melihat. Fa basarukal yawma hadid.
Berjumpalah dengan kekasihmu, orang yang sudah lama yang engkau rindukan di situ. Ya, Bapak Ibu. Subhanallah. Kembali kepada Quran. Ini habis waktu kita ya. Tapi okelah. Saya tadi mengatakan dari awal bahwa Al-Quran itu ada dua dimensinya. Ya. Ada Al-Quran sebagai kalamullah, ada Al-Quran sebagai kitabullah. Apa yang dimaksud kalamullah? Kalam itu ucapan, the speech of God-nya di situ. Kalau kitabullah itu sudah menjadi buku, sudah di langit, itu the book of God. What is the difference between the speech of God and the book of God? Kalamullah wa kitabullah. Ya kan? Kalau kalamullah itu sifatnya Qur'aniyah. Apa artinya Quran, Bapak Ibu? Quran itu artinya himpunan. Sapu lidi itu kalau kita lihat di bawah, banyak kan? Tapi di atasnya hanya satu, simpulnya kan? Jadi di atas itu sebetulnya satu, yang di bawahnya ini banyak. Dari mana yang banyak di bawah itu? Dari yang atas yang simpul itu. Jadi ciri kalamullah itu Qur'aniyah dan ciri kitabullahnya itu Furqaniyah. Nanti kita akan lihat ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat yang sifatnya Furqaniyah. Tapi ini lebih dalam. Saya juga berani untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ilmu-ilmu seperti ini harus diungkap. Selama ini kita memandang, wah ini belum siap kok, ini terlalu dini, masa itu di... Nah kapan mau disampaikan jamaah umat masyarakat kita kalau itu disembunyikan? Akhirnya kita hanya terbiasa mengkonsumsi ilmu-ilmu Iqra pertama, tapi ilmu Iqra kedua, tiga, empatnya itu nggak pernah diperkenalkan. Bagaimana umat kita bisa matang lebih dewasa kalau hanya dibukakan sedikit? Padahal umur kita kan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun kan. Nah, kita tuh nggak pernah khatam membaca Quran. Paling Iqra kedua mati kita kan. Umur kita pendek. Ya. Saya nekat di sini dengan segala kebodohan, keterbatasan saya. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang mau konsisten ya. Insya Allah. Nah, apa bedanya antara Furqaniyah dan Qur'aniyah? Kalau Quran itu kan jam'iyatnya. Jam'iyah. Ya ini bahasa Indonesia aja. Inzal. Inzal itu kan dari kalamuzati, dari Allah sang penutur kata itu ke Lauhul Mahfuz itu cuma satu kali, kayak menginstall program Al-Quran ke komputer kita. Dari satu flash disk itu dalam tempo tidak sampai 1 menit, nyebrang kepada komputer kita itu Quran 30 juznya, terjemahnya 6 bahasa, tambah bahasa Inggrisnya 5, dan seterusnya. Ada lagi tafsirnya sekarang, gampang sekali. Itu namanya inzal. Jadi penginstolan secara cepat, ya, itu namanya inzal. Tapi kalau sedikit demi sedikit, kayak kita hari ini kan, sedikit, besok lagi lanjut, itu namanya tanzil. Nah, kalau kitabullah itu kan 23 tahun turun, dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad itu membutuhkan waktu 23 tahun. Tapi dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu cuma 1 kali kok. Itu namanya inzal, turun sekali. Tanzil, turun berkali-kali. Ya, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit Bapak Ibu. Kalau Qur'aniyah, itu sifatnya ba'id. Ba'id itu apa? Jauh di atas tuh. Jadi siapa yang ingin mengakses spirit Qur'aniyahnya itu harus naik ke langit. Tapi kalau yang kita pahami sekarang sudah dalam bentuk buku, ya, sudah dalam bentuk buku seperti ini sudah tinggal baca kok. Ya, ada semua di sini. Itu namanya qarib. Tapi apakah sama yang di sana dan yang di sini? Tentu beda.
Apa bedanya? Ini jangan salah paham. Kalau kita nonton film, misalnya film tentang keindahan Pulau Dewata Bali. Oh, ini videonya bagus sekali ya, indah sekali. Atau kalau kita datang ke Balinya langsung, Masya Allah, ini ya. Kira-kira mana lebih nikmat itu? Ya, menonton secara visualnya kan Bapak Ibu. Nah, jadi yang ingin menyaksikan lebih asli, lebih nikmat, dan seterusnya, tidak ada cara lain, harus ke atas. Kalau mau duduk-duduk saja, di sini aja nonton TV-nya, kok ada kelihatan Balinya, ya lain. Makanya itu di dalam ayat, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba Bapak Ibu baca terjemahannya Kementerian Agama. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu. Dalam bahasa Arab itu dzalika itu artinya di sana. Those of the book. Those itu artinya jauh, baidun. Kalau hada ini. Coba lihat, ada tuh kesalahan makna dalam terjemahan Quran. Tapi itu kesalahan yang disengaja supaya nanti jangan salah paham. Lebih jauh umat kita kan. Saya katakan tadi, terjemahan kita itu untuk orang awam. Coba baca di dalam handphonenya itu. Apa artinya dzalikal kitabu? Dia pastikan, dia tulis di situ kitab ini, ya ini kan, kitab ini dalam kurung Al-Quran tuh, coba lihat. Kitab ini dalam kurung Al-Quran, coba lihat terjemahannya. Padahal Quran mengatakan alif lam mim dzalika, bukan dikatakan alif lam mim hadzal kitabu. Kalau hadzal kitabu artinya kitab ini. Kalau dzalikal kitabu kitab di sono. Yeah. Those itu jauh sekali di langit. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang sudah bertakwa. Jadi yang di sana itu petunjuknya luar biasa. Dan orang yang bisa menjadikan petunjuk itu ialah mereka orang yang sudah naik ke langit dan adalah orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa kita sudah bertakwa? Jadi yang bisa membaca kitab yang di sana itu ialah orang yang sudah sampai ke tingkat muttaqin. Manhumul muttaqun, dijelaskan ayat berikutnya kan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Manhumul muttaqin? Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya betul tentang kegaiban. Apa yang gaib itu? Ada gaib mutlak? Ya. Ada gaib gair mutlak. Ada jabarut, ada ahadiyah, ada wahidiyah. Banyak tuh jenis-jenisnya gaib itu. Ya. Hudal muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra, bukan. Hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, pasti salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berbagi kepada orang yang butuh. Ayat lain dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Waduh, banyak sekali kriterianya seseorang itu baru bisa disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Yang bisa mengakses Quran di sana, kalamullah itu tadi, ialah orang yang bertakwa. Itulah yang kalamullah di sana, yang ini kitabullah. Ketika masih di langit disebut kalamullah. Turun ke bumi disebut kitabullah. The book of God ini. Tapi the speech of God-nya di atas. Mana lebih jelas? The book of God atau the speech of God? Tidak mungkin bisa mengakses langit itu kalau tidak taharah. La yamassuhu illal mutahharun tadi. Jadi kalau kita ingin memahami haqaiqul Quran tadi, tidak ada cara lain
bersihkan semuanya dirinya dulu. Ini luar biasa. Waktu kita selesai Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan pada pertemuan kita akan datang. Al-farqu baina kalamullah wa kitabullah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan terlalu jauh dulu, ini perlahan-lahan pokoknya sedikit tapi insya Allah bisa kita membuka wawasan sedikit lah. Saya tahu persis ini berat dipahami tapi insya Allah tadi kita sudah berdoa kepada Allah diberikan kemudahan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Diangkat tangannya, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Siapa ini? Pak Suryanto dari Palembang.